Muncul di daerah yang sekarang adalah Meksiko, peradaban Aztec hadir pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Peradaban Aztec yang syarat dengan kesuburan pertanian dan pengorbanan manusia ini pada akhirnya runtuh di bawah conquistador asal Spanyol, Hernán Cortés. Berbagai pengorbanan yang dilakukan oleh Aztec dianggap penting untuk menyenangkan para dewa dan dewi demi menurunkan hujan, menjamin kesuburan, panen dan seksual, dan keberuntungan. Inilah 10 dewa dan dewi yang paling dominan saat peradaban Aztec masih berdiri. Yang pertama, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli adalah dewa perang dan matahari dan bapak dari suku Aztec. Saat suku Aztec bermigrasi dari Aztlan, Huitzilopochtli memberitahu mereka lokasi yang kemudian jadi ibu kota Aztec, Tenochtitlan. Nama Huitzilopochtli memiliki arti burung kolibri dari selatan. Saat berpindah ke Tenochtitlan, Huitzilopochtli berseteru dengan Dewi Bulan Choyolsauhui yang kadang digambarkan sebagai ibu atau saudari Huitzilopochtli. Bagaimanapun versinya, Huitzilopochtli berhasil membunuh Choyolsauhui dengan memenggal atau mencabut jantungnya. Kuil Huitzilopochtli dibangun di atas piramida Templo Mayor di Tenochtitlan. Karena ditujukan untuk pengorbanan, Templo Mayor didandani dengan tengkorak dan cat merah darah. Huitzilopochtli sendiri dapat berubah menjadi elang, dan sering digambarkan memegang ular Siuhcoatl sebagai senjata. Berikutnya, Tlaloc. Salah satu dewa paling tua di peradaban Mesoamerika, Tlaloc adalah dewa hujan, kesuburan, dan pertanian. Tlaloc berbagi kuil dengan Huitzilopochtli, yaitu Templo Mayor, di Tenochtitlan. Kuil Tlaloc dihiasi dengan warna biru yang melambangkan air dan hujan. Versi Maya dari Tlaloc adalah Chaak. Digambarkan sebagai dewa hujan yang baik hati dan memberi hujan pada tanaman pangan, Tlaloc juga tidak segan-segan merusak negeri dengan mengirimkan badai dan kekeringan. Suku Aztec percaya bahwa tangisan anak-anak yang baru lahir dapat menyenangkan Tlaloc. Jadi, mereka mempersembahkan 7 anak kepada Tlaloc di Gunung Tlaloc. Parahnya, kalau mereka menangis, suku Aztec malah menganggap kalau hujan akan semakin deras dan bagus untuk tanaman. Berikutnya, Tonatiuh. Tonatiuh juga adalah dewa matahari untuk suku Aztec yang menjanjikan kehangatan dan kesuburan bagi mereka. Dan, tentu saja, kalian bisa tebak apa yang Tonatiuh butuhkan untuk memberikan berkahnya. Betul, pengorbanan manusia. Kalau tidak, suku Aztec takut Tonatiuh tak akan bercahaya. Menurut suku Aztec, bumi diciptakan selama 5 fase. Masa Tonatiuh di suku Aztec diketahui sebagai matahari kelima, atau fase yang terakhir. Konon, ada 3 dewa yang mengorbankan diri untuk Tonatiuh agar bercahaya sebagai matahari. Berikutnya, Tezcatlipoca. Saudara dari Huitzilopochtli sekaligus dewa kematian dan dingin, Tezcatlipoca memiliki arti sering dikaitkan dengan kekuatan jahat, malam, dan segala aspek yang kontradiktif dari saudaranya, Quetzalcoatl. Tezcatlipoca dapat berubah menjadi jaguar dan perayaannya, Toxcatl, yang jatuh setiap bulan Mei. Nama Tezcatlipoca memiliki arti, cermin berasap. Mengapa begitu? Dewa penguasa kegelapan malam ini sering digambarkan membawa cermin obsidian, salah satu media ramal di suku Aztec. Selain itu, Tezcatlipoca juga adalah dewa tertinggi bagi para pejuang Toltec. Berikutnya, Chalchiuhtlicue. Digambarkan terkadang sebagai istri atau saudara perempuan Tlaloc, Chalchiuhtlicue adalah dewi air dan semua elemen yang terkait dengannya. Sesuai dengan namanya yang berarti, ia yang memakai rok giok,
Chalchiuhtlicue memang digambarkan memakai rok hijau giok atau biru untuk mengalirkan air dan memperlancar persalinan. Layaknya dewa air lain di mitologi Aztec, Chalchiuhtlicue dikaitkan dengan ular. Saat Meksika dilanda oleh banjir karena perbuatannya menurunkan hujan selama 52 tahun, Chalchiuhtlicue berjasa dengan mengubah penduduknya menjadi ikan, sekaligus menyelamatkan mereka dari banjir. Banjir yang disebabkan Chalchiuhtlicue kemudian menghancurkan matahari keempat, sekaligus memulai matahari kelima. Tidak kalah brutal, ritual Chalchiuhtlicue melibatkan pengorbanan manusia, termasuk wanita hingga anak-anak. Berikutnya, Chenteotl. Sesuai dengan namanya yang berarti dewa tongkol jagung, Chenteotl adalah dewa yang berkuasa menumbuhkan jagung, salah satu bahan makanan pokok di masa peradaban Pan-Mesoamerika. Selain Aztec, Chenteotl juga dipuja oleh suku Olmec dan Maya. Memiliki hubungan yang erat dengan Tlaloc, Chenteotl adalah anak dari Dewi Bumi Tlazolteotl dan Dewa Matahari Pilzintecuhtli. Ia sering digambarkan sebagai pemuda dengan kulit kuning dan jagung yang tumbuh dari ketopongnya. Berikutnya, Quetzalcoatl. Rekan dari Tezcatlipoca, Tlaloc, dan Huitzilopochtli, Quetzalcoatl adalah dewa Mesoamerika yang amat terkenal di kebudayaan Aztec, Teotihuacan, dan Maya. Nama Quetzalcoatl memiliki arti ular berbulu, dan ia adalah dewa pengetahuan, angin, dan hujan. Selain itu, Quetzalcoatl dapat berubah menjadi hewan campuran burung, Quetzal, ular, Coatl. Bersama dengan rekannya yang adalah dewa anjing, Xolotl, Quetzalcoatl turun ke dunia orang mati untuk mengumpulkan tulang belulang. Ia kemudian memasukkan darahnya ke tulang tersebut untuk meregenerasi umat manusia. Namun, Quetzalcoatl juga adalah dalang di balik persembahan Xolotl untuk membangkitkan Tonatiuh. Beberapa biarawan Spanyol zaman dulu sempat mengklaim bahwa conquistador asal Spanyol, Hernán Cortés, adalah jelmaan dari Quetzalcoatl. Hal tersebut melunakkan hati raja suku Aztec, Moctezuma, yang mengarah pada kejatuhan Tenochtitlan ke tangan Cortés. Berikutnya, Xipe Totec. Xipe Totec adalah dewa kesuburan dan pengrajin emas. Sesuai dengan namanya, dewa dengan kulit, Xipe Totec digambarkan mengenakan kulit manusia yang melambangkan kematian tanah yang lama dan kelahiran tanah yang baru. Kuil Xipe Totec, Yopicho, terletak di Templo Mayor. Menurut legenda, Xipe Totec menguliti dirinya sendiri untuk memberi makan umat manusia, sebuah perumpamaan dari jagung yang berkecambah dan ular yang berganti kulit. Di balik kulit yang ia pakai, Xipe Totec berwarna emas. Untuk menghormati Xipe Totec, para rakyat Aztec merayakan Tlaca Xipohualisti yang secara harafiah berarti menguliti para pria. Seorang tahanan akan diikat ke batu lalu dipaksa bertarung melawan prajurit Aztec. Setelah mati, tahanan tersebut dikuliti dan dipakai oleh pendeta Aztec sebagai perwakilan Xipe Totec selama 20 hari. Akan tetapi, berbagai stigma negatif pun mengikuti Xipe Totec. Dewa Aztec ini dianggap sebagai penemu perang dan kehadirannya diatributkan dengan berbagai wabah penyakit, dari penyakit mata hingga penyakit kulit. Berikutnya, Mayahuel. Selain jagung, suku Aztec memiliki dewa tanaman lain, yaitu Mayahuel. Mayahuel juga sering digambarkan sebagai dewi yang memiliki 400 payudara untuk memberi ASI pada anak-anaknya yang berupa kelinci dan juga berjumlah 400, yaitu Chentzon Totochtin. Tumbuhan magui dipuja sebagai ciptaan Mayahuel dan getahnya yang manis atau aguamiel dianggap sebagai darahnya. Getah magui yang manis diolah oleh suku Aztec menjadi minuman alkohol Octli atau pulque.
Dan yang terakhir, Tlaotecuhtli. Tlaotecuhtli adalah dewi personifikasi bumi. Sesuai dengan arti namanya, orang yang memberi dan mengambil hidup, Tlaotecuhtli memang memberi kehidupan untuk rakyat Aztec, namun ia juga menginginkan persembahan manusia. Menurut legenda, Tlaotecuhtli dulunya adalah monster laut. Quetzalcoatl dan Tezcatlipoca kemudian turun dari langit untuk membunuhnya dengan cara membelah tubuhnya jadi dua. Namun, para dewa marah dengan Quetzalcoatl dan Tezcatlipoca, sehingga tubuh Tlaotecuhtli yang tercabik-cabik dijadikan bagian dari bumi. Ternyata, Tlaotecuhtli masih hidup dan tetap meminta persembahan. Konon, Tlaotecuhtli akan memakan matahari di waktu petang dan memuntahkannya lagi pada waktu pagi. Itulah beberapa tokoh dewa dan dewi Aztec yang populer di masanya. Dari 10 dewa dan dewi yang kami sebutkan tadi, siapakah yang kamu suka atau siapakah yang pernah kamu dengar kisahnya?